Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kali ini saya belanja di pasar ya teman-teman. Ini belanjanya saya ini kesiangan ya teman-teman. Harusnya pagi-pagi saya sudah mau belanja, berhubung karena ada tamu, jadi ini saya belanjanya siang-siang banget, sekitar jam 10-an ya ini teman-teman. Karena sudah siang, jadi pedagangnya sudah banyak yang pulang. Tapi alhamdulillah, ini masih ada pedagang yang sayurannya masih banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya belanjanya sekiranya untuk semingguan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, gimana nih hari raya Idul Adha-nya kemarin? Kalau aku alhamdulillah kemarin dapat dagingnya itu 3 kali ya teman-teman. Siangnya dapat, malamnya dapat lagi, dan besoknya alhamdulillah dapat lagi dari tetangga. Teman-teman, dagingnya sudah dimasak apa nih? Kalau aku masih anteng ya, dagingnya dalam freezer, belum tahu nanti mau dimasak apa. Kalau tahun-tahun kemarin kan Idul Adha-nya saya ada di rumah ibu ya, jadi kalau ada dapat daging gitu kita bakar-bakar bareng-bareng gitu, karena di sana kan rame ya, keluarga rumahnya deket-deket gitu, jadi makan-makan itu enak gitu ya. Nah kalau sekarang saya kan lebarannya di rumah sendiri ya, di rumah ini kan jauh dari saudara, jadi karena jumlah temannya sedikit, jadi belum ada mood gitu untuk masak-masak. Ya nanti kalau sudah mood mungkin saya akan cari resepan untuk masak daging gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya tadi itu mau beli ayam ya teman-teman, sama lele kesukaannya Mbak Isa. Tapi berhubung karena sudah siang, saya lihat-lihat pedagangnya kok juga sudah nggak ada. Nah jadi kali ini saya mau belanjanya sayur aja ya teman-teman, sama nanti mau beli pindang karena tadi kelihatan pedagang pindangnya kok masih gitu. Nah belanjaan sayur saya kali ini aja ya teman-teman, dan ini sama bapaknya dikasih nota teman-teman. Kata bapaknya itu buat lihat-lihat Mbak, nanti kalau di rumah ada yang cartanya keliru gitu katanya. Bapaknya ini teliti banget teman-teman. Nah sambil dihitung belanjaan saya kali ini, sayur-sayur itu habis 60 ribuan teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun semuanya sekarang pada naik ya mau gimana lagi ya. Tetap kita syukuri, yang penting kita masih bisa makan, masih bisa belanja ya, walaupun harga semuanya sudah pada naik ya. Lanjut di toko sebelahnya saya mau beli telur teman-teman, sama tahu, tempe, dan kangkung dan serai ya teman-teman. Setelah belanja saya langsung pulang nih teman-teman, karena memang sudah panas ya, karena sudah siang. Saya nyampe rumah itu sudah setengah 12 teman-teman, karena ke pasarnya juga sudah siang ya teman-teman. Nah alhamdulillah inilah penampakan rumah sederhana saya teman-teman. Walaupun sederhana tapi alhamdulillah bagi saya ya. Nah setelah sampai rumah, lanjut saya rapikan belanjaan saya ya teman-teman. Itu ada tempe, tadi saya beli itu 6.000 ya teman-teman segitu. Terus kangkungnya 2 ikat itu 1.000 rupiah. Terus itu brokoli seperempat 5.000, serai 2.000. Terus telur setengah kilo itu 13.000 ya teman-teman. Terus itu tahu Kediri ya teman-teman, segitu itu 3.000 rupiah. Sebenarnya saya lebih senang tahu yang sini aja ya teman-teman, berhubung tadi sudah habis adanya itu, jadi ya nggak apa-apa ya. Terus saya tadi beli sawi 2 ikat itu 3.000 rupiah. Kacang panjangnya 2 ikat juga 3.000 rupiah. Terus itu jagungnya 3.000 rupiah juga. Terus kolnya itu segitu 6.500. Terus kentang setengah kilo 6.000.
cabai merah itu 10.000, cabai kecilnya 10.000, tomatnya 3.500, timunnya itu 3.000 rupiah. Sama itu ada jeruk ya teman-teman. Sebenarnya tadi saya nggak beli jeruk ya teman-teman, tapi sama mbaknya ngitungnya ikut saya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting sudah bayar. Nah itu ada pindang ya teman-teman. Pindangnya itu 2 keranjang. Tadi itu 12.000 rupiah ya teman-teman. Satu keranjangnya 6.000. Nah seperti ini aja ya belanjaan saya teman-teman. Karena di kulkas juga masih ada daging. Untuk stok protein hewaninya saya cukup tambahkan pindang, telur, dan daging aja. Insya Allah belanjaan saya ini cukup untuk seminggu ya teman-teman. Karena di rumah hanya ada 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Nah setelah selesai saya tata, lanjut saya masukkan ke dalam food container ya teman-teman. Untuk pindangnya itu sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah saya cuci, saya masukkan ke food containernya. Untuk sayuran saya masukkan ke food containernya, itu saya lapisi pakai tisu ya teman-teman. Kenapa? Karena tisu itu bisa menyerap air yang ada di food containernya teman-teman. Tisu ini berfungsi sebagai penyerap air yang ada di dalam food container. Embun yang ada di dalam food container itu akan terserap oleh tisu teman-teman. Jadi sayur kita tidak akan cepat busuk karena sudah kita lapisi dengan tisu. Metode food container ini teman-teman banyak sekali manfaatnya. Ya selain kita bisa berhemat karena belanjanya bisa seminggu sekali. Yang kedua, sayuran kita pun juga akan tetap tahan lama, tidak cepat busuk. Dan yang pasti kita bisa memanage keuangan kita dengan baik kalau kita belanjanya bisa teratur seminggu sekali. Karena pengeluaran kita kalau setiap hari belanja akan sangat berbeda ya teman-teman kalau kita belanjanya sekaligus seminggu sekali itu. Nah teman-teman, lanjut di video ya. Untuk tahu tadi airnya saya ganti ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak ganti airnya, tahunya itu bisa rasanya akan tidak enak gitu ya. Jadi untuk tahu airnya akan saya ganti setiap 2 hari sekali. Dan untuk cabai ini teman-teman, saya potekin dulu gagangnya ya teman-teman. Kenapa? Biar tidak mudah busuk. Untuk cabai saya kemarin itu bisa 1 bulan tahan di kulkas teman-teman. Ya ada yang busuk ya, tapi hanya 1-2 gitu aja. Untuk selebihnya tahan banget teman-teman. Dan untuk daun bawang ini saya cuci dulu ya teman-teman. Setelah itu saya iris-iris dan saya masukkan ke food container. Ini saya masukkan ke freezernya ya teman-teman. Biar beku tapi nanti dia daunnya akan tetap seger ya teman-teman, tidak busuk gitu ya. Serai pun juga gitu ya teman-teman. Serai pun saya cuci, saya iris dan saya nanti masukkan ke dalam freezer. Nah teman-teman, seperti inilah tampilan sayuran saya yang setelah saya masukkan ke food container. Teman-teman, untuk beli food container tidak perlu yang mahal ya teman-teman. Ini saya beli yang biasa. Satu lusinnya ini 27.000 aja loh teman-teman. Tapi alhamdulillah wadahnya ini bisa awet ya teman-teman. Yang penting adalah manfaatnya adalah sama saja ya. Dan untuk sayuran seperti kangkung, kacang panjang, dan sawi itu tidak saya masukkan ke food container ya teman-teman. Cukup saya masukkan ke dalam plastik aja. Nanti saya taruh di kulkas yang paling bawah. Nah, seperti inilah teman-teman penampakan setelah saya masukkan ke food container. Dan setelah saya masukkan ke food container, lanjut saya tutupin semuanya. Nanti biar kedap udara ya, biar rapat, biar tidak cepat busuk. Setelah itu saya masukkan ke dalam kulkas. Untuk kentang saya simpan di suhu ruang aja ya teman-teman. Dan untuk telur saya masukkan ke kulkas yang bagian pintu. Nah seperti ini teman-teman. Itu ada telur yang warna putih, itu telur ayam kampung ya teman-teman, sisaan kemarin. Nah
Nah teman-teman, kalau kita tata seperti ini, kulkas kita pun juga akan terlihat rapi teman-teman, tidak akan berantakan, dan sayuran pun tidak akan kering dan tidak akan cepat busuk. Nah teman-teman, video saya kali ini sampai di sini ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga food preparation sederhana saya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan semoga teman-teman suka dengan video saya. Thanks for watching ya teman-teman. Assalamualaikum.